yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diterbitkan, sehingga seluruh WNA peserta barang bukti dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 non TPI Sukabumi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Proses pengamanan yaitu yang pertama, pada tanggal 29 Maret 2026, kantor imigrasi kelas 1 non TPI Sukabumi menerima informasi mengenai keberadaan sekelompok orang asing yang berjumlah kurang lebih 16 orang di lokasi penginapan Grand Desa Resort Kabupaten Sukabumi. Pada tanggal 30 Maret 2026, menindaklanjuti informasi tersebut, tim seksi Interdakim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 non TPI Sukabumi melakukan kegiatan pengawasan tertutup guna memantau aktivitas serta memvalidasi keberadaan warga negara asing di area Grand Desa Resort Pelabuhan Ratu. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2026, berdasarkan hasil pemantauan lapangan, diperoleh informasi bahwa sekelompok tersebut berencana melakukan kontrak sewa hotel selama 1 tahun. Diperkirakan akan ada penambahan massa hingga mencapai 50 orang asing lagi. Pada tanggal 13 April 2026, tim kembali melakukan pengawasan tertutup atau profiling serta pengumpulan bahan keterangan di lokasi. Tim berhasil mendokumentasikan foto dan video aktivitas para WNA yang memperkuat dugaan adanya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Berdasarkan bukti tersebut, tim menyusun rencana operasi penindakan yang dijadwalkan pada pagi hari tanggal 14 April 2026. Pada tanggal 14 April 2026, pukul 00.15, pengelola hotel memberikan informasi darurat mengenai adanya pergerakan mencurigakan. Para WNA terpantau sedang mengemas barang-barang elektronik dan memuat ke dalam kendaraan Mitsubishi Triton double cabin warna putih bernomor polisi DA 8396 PV yang diindikasi sebagai upaya untuk melarikan diri atau berpindah lokasi secara mendadak. Pada tanggal 14 April 2026 pukul 00.30, tim kantor imigrasi TPI Sukabumi segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyergapan. Kemudian operasi dikembangkan dengan melakukan penyisiran intensif di sekitar area penginapan, kawasan pantai hingga minimarket terdekat yang menghasilkan penangkapan terhadap 15 WNA lainnya yang sempat berupaya melarikan diri. Total WNA yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut berjumlah 16 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa ke-16 WNA tersebut baru tiba di wilayah Sukabumi selama 2 hari dan belum memulai aktivitas operasional secara penuh. Namun ditemukan indikasi kuat bahwa kelompok tersebut akan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diterbitkan, sehingga seluruh WNA peserta barang bukti dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 non TPI Sukabumi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan para subjek, petugas menyita sejumlah barang bukti yang mendukung dugaan adanya aktivitas ilegal, diantaranya adanya personal komputer atau PC sebanyak 50 unit, handphone sebanyak 150 unit, switch hub 11 unit dan router 4 unit, serta kabelan 2 dus. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ke-16 WNA tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut. Terdapat 16 orang warga negara asing terdiri dari 14 orang pemegang visa pra-investasi atau B12, 1 orang pemegang visa bebas visa kunjungan atau BVK, dan 1 orang pemegang visa izin tinggal kunjungan atau C1. Ke-16 warga tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, dengan waktu kedatangan yang berbeda-beda. Para WNA tersebut sudah melakukan kontrak hotel selama 1 tahun yang mengaku untuk melakukan kegiatan bisnis mereka. Kemudian WNA dengan inisial YL, GC, PS, XW, BZ, XC, SY, HP, dan TW mulai tinggal di Hotel Grand Desa Resort pada tanggal 10 April 2026. Mereka berada di sana selama 3 hari sebelum akhirnya dilakukan tindakan pengamanan oleh petugas imigrasi.
WNA dengan inisial MF dan CW tiba di Sukabumi dan menginap di Hotel Grand Desa Resort pada tanggal 12 April. Mereka berada di sana selama 1 hari sebelum diamankan oleh petugas imigrasi. Sedangkan WNA yang berinisial JX dan XN tiba di Sukabumi pada tanggal 14 Maret 2026. Mereka sempat tinggal beberapa hari di sana. Kemudian ada satu perempuan warga negara Malaysia berinisial AL awalnya masuk ke Indonesia untuk tujuan berlibur atau holiday. Namun, yang bersangkutan menerima tawaran pekerjaan sebagai penerjemah bagi warga lokal yang bertugas memberikan kebutuhan sehari-hari para WNA di penginapan tersebut. Seorang WNA asal Malaysia berinisial WT datang ke Indonesia untuk bekerja sebagai penerjemah bagi WNA berinisial XN. Diketahui bahwa WNA tersebut juga bertugas sebagai pengemudi ataupun driver dan penyedia kebutuhan logistik harian bagi WNA yang lainnya. Sebanyak 14 orang WNA ditemukan tinggal di lokasi yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam visa atau alamat terdaftar di Jakarta. Namun faktanya bertempat tinggal di Sukabumi. 12 orang WNA pemegang visa D12 atau berinvestasi tidak dapat menunjukkan bukti aktivitas mereka selama berada di Indonesia atau kegiatan investasi selama berada di Indonesia. Berdasarkan pada perangkat telepon seluler yang diamankan, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, bahwa ditemukan adanya indikasi, jadi indikasi kan, ditemukan adanya indikasi penipuan dengan modus love scamming. Tetapi karena yang bersangkutan ini baru tiba beberapa hari di Indonesia, dalam hal ini tepatnya di Sukabumi, dan baru persiapan mau melakukan kegiatan penipuan, diduga modusnya love scamming, sehingga sampai dengan saat ini kita belum menemukan bukti yang cukup ke arah sana, tetapi baru ada indikasi. Demikian rangkaian peristiwa dan kronologi fakta